hadirat Tuhan dan mesbah itu tidak pernah bisa dipisah. Orang yang identitasnya suka menyembah, apalagi suka hadirat Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-harinya mereka tidak pernah ada mesbah dengan Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Kami menyembah di gunung ini, betul? Dan kamu bilang menyembah di Yerusalem, tapi Yesus bilang gini, ada saatnya kamu tidak akan menyembah di gunung ini, di gunung itu, bahkan di Yerusalem kamu akan menyembah Bapa. So ini konsep menyembah, konsep persembahan yang benar itu bukan soal tempat, tapi soal kamu berjumpa dengan siapa. Kalau kamu di tempat ibadah, di gereja Tuhan, tapi kamu tidak berjumpa dengan siapa yang kamu sembah, kamu sedang tidak menyembah, kamu sedang tidak beribadah, sekalipun tempatmu di gereja. Karena Yesus bilang gini, kamu gak nyembah di gunung ini, di gunung itu, bahkan di Yerusalem. Come on. Tapi Yesus bilang gini, akan tiba waktunya kamu akan menyembah Bapa. Figur identitas dalam roh dan kebenaran. So ini kontradiksinya sangat kelihatan. So ini menurut perempuan Samaria, worship itu tergantung tempat. Kalau di Israel, kalau di Yerusalem kayak gimana gitu. Kalau di sini, kalau di Depok, kurang. No. Halo. Bukan itu. Yesus sendiri yang ngomong, bukan perempuan Samaria. Yesus bilang, menegaskan, when you worship God, kamu bukan soal tempat. Kamu bukan duduk di depan, duduk di belakang, duduk di tengah. Enggak. Kamu di kamar sendirian, kamu berjumpa dengan Tuhan. That's worship. Yes. Itu worship. Itu ibadah. Yang penting ada encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa Rasul Paulus bilang gini? Aku menasihatkan kamu. Oh my God. Karena ini penyembahan itu gak bisa sembarangan. Saudara mungkin sering mendengar rekan seiman saudara, hari-hari ini aku kok kering ya, betul? Aku ini kering, aku ini mau nyembah. Aku sih datang ke gereja, aku datang ibadah, aku datang ke persekutuan doa, tapi kok aku gak ngerasa apa-apa. Paulus bilang, aku menasihatkan kamu. Karena gini, bukan soal gini. Saat kita menyembah, jangan main perasaan. Don't by feel, but by faith. Jangan perasaan, tapi iman. Merinding gak merinding, datang sama Tuhan. Yes. Persembahan yang benar adalah ketika kita bisa berjumpa dengan hadirat Tuhan. Makanya ini saudara, kita harus mengerti konsep persembahan yang benar sebelum kita benar-benar mempersembahkan. Amin. Yes. Mazmur 65 ayat yang kelima ini saudara. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat. Oh my God, korban. Kalau orang dipilih tapi dia tidak mau mendekat, kamu sedang tidak menyembah Tuhan. Orang dipilih itu belum start, belum finish, belum. It's new beginning. Itu awal permulaan yang baru. Orang dipilih Tuhan, you are chosen generation. Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak meresponi, saudara tidak membuat korban atau pingin mendekat, kamu sedang tidak menyembah Tuhan. Kisah Nabi Daniel, sebelum dia menghadapi gua singa, Alkitab mencatat bahwa Daniel 3 kali sehari sembahyang menghadap Tuhan. Dia menghadap Tuhan dengan tidak menajiskan dirinya. Daniel menghadap Tuhan dengan kondisi tidak menajiskan dirinya. Sedangkan banyak orang percaya datang kepada Tuhan 3 kali, 4 kali, 5 hari minta. Artinya apa? Artinya gini, kita sering membuat kesalahan. Kita bukan worship, tapi kita minta ampun, dan minta ampun. Bedakan minta ampun dengan kamu menyembah Tuhan. Makanya gini saudara, ketika dia menghadapi gua singa, itu bukan soal gua singanya yang dahsyat. Yang dahsyat adalah ketika
ketika 3 kali sehari Daniel berjumpa dengan Tuhan. Banyak orang memotip, wih, Tuhan melakukan mujizat, Daniel masuk ke gua singa. No, you don't understand.